Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin membuat konten untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat yang sudah lama menanyakan hal tentang sebuah mixer. Jadi kebetulan hari ini saya menggunakan mixer yaitu 16 channel. Ya, untuk merek tidak perlu saya sebutkan lah. Mungkin sahabat-sahabat sebagian sudah banyak yang tahu juga untuk merek dan tipe mixer sejenis ini. Jadi yang ingin saya bagikan hari ini buat sahabat-sahabat, karena banyak sekali pertanyaan. Yang pertama, untuk pertanyaan sahabat-sahabat tentang masalah vokal. Jadi sebelum saya lanjut untuk membahas tentang vokal, karena vokal ini identik dengan suara, jadi jangan sampai suaranya hilang, kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Oke, setelah ngopi, di sini saya ingin berbagi sedikit dengan sahabat-sahabat. Ini mohon maaf, hanya versi saya. Karena untuk mixer ini versinya sangat banyak sekali. Lain orang, lain operator, lain cara kerja, lain operator, lain sistem kerjanya. Jadi ini khusus untuk mixer analog. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat yang menanyakan tentang untuk di bagian vokal. Bang, kenapa saya di saat lab, di saat musik saya mainkan itu vokal selalu hilang, khususnya di bagian efek, nyaris tidak kedengaran ya. Jadi sangat banyak sekali hal-hal seperti itu yang dialami oleh sahabat-sahabat kita di luar sana, tentang masalah di saat manggung atau di saat lab berlangsung. Tes mic tanpa musik itu sangat dapat sekali, tapi di saat musik kita nyalakan mic ataupun di bagian efek itu nyaris tidak kedengaran atau hilang. Nah, di sini untuk mixer ini yang saya alami. Yang pertama, sahabat tentukan dulu untuk di bagian setiap frekuensi ialah di bagian mixer, khusus di bagian efek. Jadi sahabat mau pakai yang di bagian nomor berapa itu sangat penting juga. Terus yang kedua, sahabat setting untuk di bagian channel. Jadi di sini sahabat ada channelnya. Ini dikatakanlah di bagian channel 1 saya buat untuk mikrofon. Jadi untuk sebuah mixer di saat lab vokal langsung menghilang. Jadi kalau untuk vokal ini sahabat pleatkan aja, nolkan, jangan mentok, nol. Boleh di atas 5%, di atas 0 boleh, tapi jangan sampai mentok. Kalau bisa di bawah flat juga tidak masalah, atau idealnya lebih enaknya flat aja, karena di sini ada tanda garis yaitu kode nolnya, yaitu flatnya di sini. Nah, untuk di bagian mikrofonnya satu di sini, terus di bagian master out, yaitu master di bagian setiap channel. Jadi di sini boleh sahabat mentokkan dan boleh tidak sahabat mentokkan, tergantung situasi, tergantung dari komponen-komponen sahabat-sahabat. Terus yang ketiga, di sini katakanlah ini di bagian musik. Karena kalau untuk mixer ini urutan nomor 8 ini ialah MP3. Jadi untuk di bagian MP3 jangan sampai sahabat pleatkan juga. Jadi di sini sahabat bisa mainkan, kalau memang over di bagian musik atau kebesaran musik kecil di bagian vokal, ya sahabat harus kecilkan di bagian musik, terutama dari perangkat. Semisal sahabat-sahabat menggunakan HP, jadi HP-nya jangan mentok juga. Jadi usahakan ini jangan di-pleatkan. Yang boleh sahabat pleatkan ialah di bagian master, boleh di bagian master mic juga boleh. Tapi kalau bisa ini sahabat ambil bagi dua dulu. Kalau memang sahabat merasa kurang di saat sahabat lab mic-nya, jadi sahabat bisa naikkan khusus di bagian mic.
Jadi untuk di bagian musik bisa sahabat turunkan, karena kalau sahabat tidak menurunkan di bagian musik, otomatis suara musik juga ikut membesar. Kalau sahabat naikkan di bagian master, di bagian setiap channel. Jadi ini jangan ikut naik juga, otomatis suara musik lebih kencang daripada mic. Ini sahabat turunkan, ini boleh sahabat naikkan sesuai dengan kemampuan perangkat sahabat-sahabat masing-masing. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin mendapatkan hasil mic di saat lab itu tidak hilang, ya untuk musik ini sahabat jaga. Katakanlah kalau seperti ini, musik ialah di bagian nomor 8 karena ini MP3. Jadi ini sahabat mainkan. Kalau ini boleh sahabat pletkan, ini boleh sahabat pletkan. Nah seperti ini. Jadi sahabat tinggal atur, karena untuk mixer sejenis ini, untuk di bagian equalizer ini hanya berfungsi untuk di bagian channel, yaitu L ataupun R. Untuk di bagian grup tidak berfungsi, untuk di bagian aux juga tidak berfungsi, khusus di bagian equalizer ini. Jadi mic boleh sahabat masukkan ke bagian yaitu main out, yaitu di bagian entah di bagian L, entah itu di bagian R-nya, untuk mendapatkan hasil suara yang cukup lumayan bagus, khususnya di bagian analog. Kalau untuk di bagian equalizer, tone controlnya ini, ya ini tergantung selera sahabat-sahabat semua, mau disetting seperti apa. Terus selanjutnya kalau memang sahabat-sahabat merasa untuk di bagian vokal semuanya sudah setting maksimal tapi masih sedikit kurang, ya sahabat-sahabat bisa menaikkan di bagian efek. Jadi sahabat bisa menambahkan di bagian ini, di bagian atas, yaitu di bagian hapus ini namanya. Jadi kalau sahabat-sahabat masih merasa kurang, ini sahabat bisa naikkan, yaitu di bagian gain. Tapi ingat, untuk menaikkan gain ini daya tangkap mic sangat luas sekali, jadi sangat mudah sekali feedback. Jadi kalau sahabat menaikkan ini untuk di bagian gain, di bagian equalizer ini harus sahabat atur ulang, minimal bukan ditambah atau diturunkan. Kalau memang feedback di bagian Twitter, ya sahabat bisa menurunkan di bagian Twitter. Kalau memang feedbacknya di bagian low, sahabat bisa menurunkan di bagian low. Tapi kalau memang di bagian mid-nya yang menimbulkan feedback, ya sahabat-sahabat bisa menurunkan di bagian mid, sesuai dengan selera sahabat masing-masing. Ini untuk sistem saya atau cara saya pribadi, khusus di bagian mixer ini, yaitu mixer sejenis 16 channel ini. Terus untuk di bagian efek ini harus sahabat sesuaikan juga. Terus untuk di bagian edit A dan edit B ini juga harus sahabat sesuaikan. Jadi tidak boleh semuanya sahabat ambil posisi mentok-mentok, ya rawannya itu feedback. Sangat mudah sekali menangkap antara mic dengan speaker, itu sangat dapat sekali. Yang jelas sahabat-sahabat harus mengatur antara volume mic, volume master atau di bagian out-nya boleh sahabat pletkan atau boleh sahabat turunkan. Yang sangat penting pengaturan di bagian musik ini jangan sampai plet juga. Kalau ini sampai plet khusus di bagian musik, katakanlah sahabat-sahabat karaokean, otomatis suara mic sahabat-sahabat itu tenggelam karena musik. Apalagi untuk di bagian efek itu harus tidak kedengaran. Terus untuk di bagian setting, di bagian pemasangan kabel. Pemasangan kabel di sini saya menggunakan 2. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin mendapatkan hasil mic yang bersih, sahabat-sahabat bisa mengatur, katakanlah ini di bagian main L ataupun R, sahabat bisa atur untuk di bagian vokal dan musik, khusus di bagian main out, entah itu di bagian L, entah itu di bagian R. Yaitu sahabat bisa mainkan di sini, masuk ke bagian channel. Terus khusus untuk di bagian low,
sahabat bisa mainkan entah itu di bagian grup atau di bagian AUX. Jadi tergantung dari sahabat-sahabat. Kalau memang tidak ada grup, sahabat bisa mainkan di bagian grup. Kalau memang sahabat-sahabat tidak ada mixernya, grupnya di bagian mixer, sahabat-sahabat bisa pasang di bagian AUX, entah itu AUX 1 ataupun AUX 2. Terus untuk di bagian vokal, kalau memang vokal tidak mau tembus ke bagian low, sahabat atur lagi di bagian ini. Karena di sini ada grup 1, ada main out RL, dan ini modes. Ini moodnya. Jadi sahabat cukup menekan di bagian RL-nya aja. Untuk vokal tidak tembus ke bagian grup. Jadi untuk bass sahabat-sahabat tidak ada tembus vokalnya. Tapi kalau untuk di bagian grup, sahabat pencet juga, otomatis vokal masuk ke bagian grup. Alhasilnya di bagian suara bass atau low, sahabat-sahabat itu tembus vokalnya. Jadi kalau vokal tembus ke grup ini, untuk hasil suara itu tidak enak sekali didengar, apalagi sahabat-sahabat mengangkat khusus di bagian efek itu sangat kuat sekali. Jadi gaungan suara speaker khusus untuk di bagian bass itu efeknya sangat panjang. Dan di saat kalau sahabat-sahabat untuk acara pengajian, di saat entah itu MC, entah itu vokalisnya, di saat menyebut huruf B, maka timbullah suara bek-bek di bagian speaker sahabat-sahabat. Kalaupun untuk acara-acara pengajian, di saat korinya menyebut huruf ba, maka juga bisa menimbulkan suara bek-bek di bagian speaker. Jadi usahakan untuk di bagian grup jangan dipencet di sini. Ini khusus untuk mixer ini. Jadi kalaupun sahabat-sahabat mengatur di bagian AUX, jadi AUX-nya tidak usah sahabat angkat. Jadi kalau sahabat angkat di bagian AUX, otomatis vokal tembuslah ke bagian bass. Tapi kalau sahabat-sahabat menggunakan speaker serba kecil, ya boleh sahabat gunakan, tapi dengan catatan tidak boleh terlalu tebal, tipis-tipis aja untuk vokal yang masuk ke bagian bassnya. Kalau sahabat ambil tebal, otomatis suara menimbulkan bek-bek dan sangat mudah sekali feedback juga, dan suara tidak bersih. Jadi pengalaman saya khusus di bagian mixer ini seperti itu. Jadi mohon maaf karena untuk mixer ini lain operator, lain cara kerjanya, lain cara settingnya. Yang jelas sahabat-sahabat, apapun mixernya, apapun perangkatnya, sahabat-sahabat harus sesuaikan dengan komponen yang sahabat gunakan. Entah itu komponen speaker, entah itu komponen-komponen yang lain. Jadi tidak bisa berpatokan, oh si A settingnya seperti ini, saya harus ikut si A. Jadi tidak bisa, terkecuali sahabat-sahabat menyaksikan channel si A settingnya seperti ini, terus untuk perangkat yang lain sahabat samakan, itu mungkin bisa. Tapi kalau sahabat-sahabat ikut settingan tapi perangkat komponennya berbeda, ya harus beda lagi. Itu tergantung dari pendengaran sahabat-sahabat masing-masing. Yang jelas, kalau memang ada punya grup untuk bass, sahabat masukkan ke grup. Yang untuk vokal khusus di bagian mid high itu sahabat bisa masukkan ke main out, entah itu L, entah itu R. Jadi kalau memang tidak ada semua, AUX tidak ada, grup juga tidak ada, ya tinggal sahabat mainkan di bagian fun ini. Tinggal sahabat matikan sebelah sini, atau sebaliknya, untuk menghilangkan suara vokal tembus ke bagian low ataupun bass. Oke, sahabat-sahabat, mohon maaf video ini tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sedikit berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman saya pribadi khusus untuk mixer yang saya gunakan. Selebihnya itu tergantung dari sahabat-sahabatnya lagi, karena saya tahu di luar sana banyak sahabat-sahabat kita yang lebih hebat untuk masalah mixer. Kalau saya hanya berdasarkan dengan pengalaman pribadi saya aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.